Hai teman-teman semua, bahasan kali ini cukup seru nih mengenai self-love. Seberapa penting sih kita harus self-love? Lalu, apakah ada keterkaitannya dengan toxic relationship dan overthinking? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih self-love itu. Self-love artinya mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Self-love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Selain itu, juga merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Menurut seorang psikolog, memberikan salah satu contoh tindakan self-love yang egois. Misalnya, orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas dan tidak mencoba untuk pola hidup sehat dengan alasan self-love. Menurutnya, orang obesitas tapi masih makan dengan porsi tidak terkontrol, malas olahraga dengan alasan dia mencintai dirinya sendiri. Itu namanya bukan self-love. Konsep mencintai diri sendiri seharusnya menjaga tubuh tetap sehat, bukan terus-menerus menuruti kemauan dari diri kita. Lantas, bagaimana Islam memandang self-love? Dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri merupakan suatu kewajiban sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya seperti ini. Mencintai diri sendiri merupakan bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama Quraisy Shihab, untuk mengenali diri sendiri harus menyadari bahwa dalam diri manusia terdapat komponen akal, jasmani, dan juga rohani. Kita ambil salah satu kutipan dari ulama Quraisy Shihab, yaitu Tuhanmu punya hak atas apa yang kamu tunaikan. Badanmu juga punya hak. Kamu harus perhatikan. Begitupun dengan keluarga. Ini harus digabung semuanya. Sehingga tidak ada yang teraniaya, tidak ada yang terabaikan. Disampaikan olehnya dalam YouTube channel Najwa Shihab yang berjudul Menjadi Manusia Seutuhnya dengan Self-Love. Nah, dalam Islam pula, self-love dapat dilakukan dengan cara membaca Al-Quran dan juga berdoa. Ada saat berdialog dengan Tuhan, yaitu dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Ada saat dia berpikir tentang alam raya, itu berarti menuntut ilmu. Ada saat dia melakukan introspeksi. Yang paling penting itu berhubungan dengan Tuhan. Yang paling penting itu cari sahabat yang bisa membantu, yang bisa menghalangi kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu caranya mencintai diri sendiri atau self-love, dengan mengenal diri sendiri dan memperlakukannya sesuai dengan objek yang ingin dipelihara. Tutup Quraisy Shihab. Jadi, menurut Quraisy Shihab, menjadi manusia yang utuh dengan mencintai diri sendiri harus memperhatikan 3 hal, yaitu akal, jasmani, dan juga rohani. Kemudian mengenalinya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sih hubungannya toxic relationship dengan self-love? Jadi gini ya teman-teman, biasanya dalam suatu hubungan, alasan seseorang mempertahankan toxic relationship salah satunya karena kurangnya rasa self-love. Kenapa? Karena seseorang yang kurang self-love cenderung memiliki harga diri yang rendah, di mana mereka seringkali memaksakan diri menjalani hubungan yang toksik demi mendapatkan predikat laku. Jadi mereka seakan-akan ingin diakui gitu oleh orang-orang di sekitarnya bahwa mereka ini laku, padahal mereka berada di dalam suatu hubungan yang sangat toksik. Nah, sangat menyedihkan sekali bukan? Lebih baik belajar mencintai diri sendiri dulu daripada punya pacar tapi menderita. Nah, ada juga hubungan antara overthinking dan self-love. Bagaimana caranya menghilangkan overthinking dengan self-love? Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan oleh seseorang yang sering berpikir secara berlebihan atau overthinker.
tapi harus bisa dapat mengatasinya atau menguranginya agar tidak berdampak kepada diri sendiri dan juga lingkungannya. Nah, adapun beberapa cara meminimalisir atau menghilangkan overthinking dengan cara mencintai diri sendiri atau self-love. Yang pertama, bentuk self-love bisa dilakukan dengan mengenal diri sendiri atau peka terhadap diri sendiri. Seperti saat seseorang dapat mengatasi masalah yang ada di dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mengatasi dirinya, bisa dengan menonton drakor, mendengarkan lagu, dan melakukan hal yang dia senangi. Yang kedua, yaitu self-care atau merawat diri. Bentuk ini termasuk bagian dari self-love supaya dapat memotivasi diri guna mengatasi overthinking. Hal ini juga bisa dilakukan dengan tidur secara teratur, bermeditasi, dan membatasi apa yang perlu dipikirkan dan tidak perlu untuk dipikirkan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak stres ataupun tidak membuat badan merasa lelah. Yang ketiga, melakukan self-esteem atau kepercayaan diri. Hal ini merupakan evaluasi terhadap diri sendiri. Bentuk ini bisa mengatasi agar tidak timbulnya overthinking dan bisa dilakukan dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Berbuat baik dengan cara sesama dan tidak berpikir aneh-aneh tentang diri sendiri. Nah, sekarang sudah tahu kan ruginya jika kita sudah dalam keadaan overthinking. Solusi yang dapat kamu lakukan yaitu dengan self-love. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama memulai untuk mencintai diri kita dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Memikirkan sesuatu dengan sewajarnya saja, jangan sampai merugikan dan menyakiti diri sendiri.